Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudah langkah-langkahnya, jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan kepadanya tentang persoalan-persoalan agamanya. Alhamdulillah, Bapak Jemaah sekalian rahimakumullah, malam ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian malam Senin, ini Senin yang ketiga. Insyaallah pada malam hari ini kita mengambil tema Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita masih ada di dalam momen memperingati hari ulang tahun sholat 5 waktu kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya di malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita luruskan niat kita, nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'lim yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'lim yang dibuat oleh para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 peristiwa penting yang berada di tengah-tengah perjalanan dakwah beliau. Yang pertama adalah peristiwa diangkatnya baginda Nabi sebagai nabi dan rasul di umur beliau sekitar 40 tahun. Yang kedua yaitu malam Isra Mi'raj atau diperjalankannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha.
Kemudian peristiwa yang ketiga adalah peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga peristiwa ini ibarat halte-halte bagi sebuah terminal perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana fase yang pertama ketika Rasulullah bertahannuts di Gua Hira atau berkhulwat di Gua Hira. Setelah hampir sekitar 3 tahun lamanya baginda Nabi Muhammad rutin di umur 37 tahun, maka kemudian di satu malam beliau melihat malaikat Jibril di ufuk dalam wujud aslinya. Inilah yang dijelaskan di dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pola keliru. Maksudnya ini ditujukan kepada para sahabat, wa ma dhalla sahibukum, kawan kalian yang bernama Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidaklah mengucapkan menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang diucapkan olehnya tidak lain adalah Al-Qur'an, merupakan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi ini menceritakan tentang pertama kali Jibril mengajarkan wahyu, membawa wahyu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan oleh Allah allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin, siapa Jibril itu? Dia adalah malaikat yang mempunyai keteguhan. Fastawa, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa asli, yakni rupa yang bagus dan perkasa. Jadi makna fastawa itu malaikat Jibril menampakkan aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia sedang berada di ufuk yang tinggi. Ya Rasulullah dibuka hijabnya oleh Allah, lihat ke atas, di atas ufuk, di atas langit dia melihat Jibril dalam wujud aslinya. Tsumma dana fatadalla, kemudian malaikat Jibril itu mendekat kepada Nabi Muhammad, fatadalla, lalu bertambah dekat, turun kepada baginda Nabi, kemudian menjelma menjadi manusia, tidak lagi menampakkan wujud aslinya. Fakana qaba qausaini au adana, sehingga jarak antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu sekitar seperti jarak 2 busur panah, au adana, atau lebih dekat lagi. Fa auha ila 'abdihi ma auha, maka dari malaikat Jibril inilah kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya auha, apa yang telah diwahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati baginda Nabi tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi dia benar-benar melihat terang sesuatu yang belum pernah dilihat selama ini. Kemudian dia mendekat, menuntun untuk membaca Iqra, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Didekat lagi, Iqra, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian dekat lagi, kemudian dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah peristiwa terpenting
yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah titik di mana setelah itu akan terjadi berbagai macam peristiwa yang kemudian berkahnya sampai ke kita saat ini. Bertemu dengan iman dan Islam, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua dijelaskan dalam surah ini juga, di mana malaikat Jibril kemudian menampakkan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Melihat rupa yang asli di waktu yang lain selain yang pertama tadi. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh, di mana indaha jannatul ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga, tempat yang tinggi. Idyasa sidrata ma yansha, ketika melihat malaikat Jibril itu, Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Maksudnya Rasulullah terpana, terpesona melihat sesuatu yang sangat istimewa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh di kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya, al-kubra, yang maha agung. Ini peristiwa yang kedua, ternyata ini ada di dalam satu surat. Ya. Nah, jadi malaikat Jibril menampakkan pada kali pertama diturunkan wahyu dan sekaligus menjadi pertanda sebagai nabi dan rasul. Terus yang kedua, ketika Rasulullah diangkat ke langit, di situ pun juga malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, baru setelah itu adalah ada peristiwa hijrah. Disitulah kemudian Islam bersemi di Madinah. Ketika tidak mendapatkan tempat di Mekah, begitu sulit berdakwah di Mekah. Kemudian ternyata memang sudah ditakdirkan karena sholat yang dibawa di malam Isra ini harus mendapatkan tempat yang sangat layak. Sementara di Mekah belum layak, Masjidil Haram masih dikuasai oleh mereka, Ka'bah masih diduduki oleh berhala-berhala. Maka di Madinah inilah kemudian sholat 5 waktu itu mendapatkan tempatnya. Ada Masjid Nabawi di sana yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sholat dilaksanakan setelah menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diarahkan ke Ka'bah kembali. Sehingga sempurnalah kemudian agama baginda Nabi Muhammad SAW, karena pengikutnya di Madinah kemudian semakin banyak, dan pada akhirnya terjadilah Futuh Mekah, yakni Mekah kemudian kembali dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sanalah kemudian menuju ke sekitar Arab, maka terbukalah Persia, terbukalah kemudian Afrika, terbukalah kemudian Romawi dan seterusnya, bahkan sampai ke Cina, bahkan sampai ke negara kita. Inilah jamaah sekalian, dari satu titik pertemuan Nabi Muhammad di Gua Hira bertemu dengan malaikat Jibril itu kemudian menjadi meluas sebagaimana api yang membakar dari satu titik kemudian membakar seluruh area yang dituju, sehingga tak satu pun di seluruh dunia ini yang tidak disentuh oleh cahaya Islam. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka kemudian pada ayat berikutnya diturunkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Bangun di malam hari kecuali sedikit yang enggak bangun.
nisfahu yakni pertengahannya, pertengahan malam jam 12 malam. Nisfahu awinkus minhu atau kurang sedikit jam 11, auzid alaihi atau ditambah jam 1, jam 2 sampai jam 3. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inilah sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian. Sebelum Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan salat 5 waktu, baginda Nabi ini sudah diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, yakni salat tahajud dan witir. Itu ya. Jadi sudah diberikan pelajaran oleh malaikat Jibril tentang bagaimana pelaksanaan salat qiyamul lail. Bahkan tidak tanggung-tanggung, begadang di malam hari. Kenapa? Karena hanya disuruh tidak tidur sedikit saja. Ya, bangunlah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Maka sejak saat itu Rasulullah bertahajud menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis karena belum diarahkan ke Ka'bah pada saat itu. Maka kenapa Rasulullah sebelum naik ke langit itu harus ke Baitul Maqdis dulu kan? Karena memang itu kiblatnya pada saat itu. Sama seperti kita berziarah ke Mekah. Karena di sana kiblat kita. Hajinya ke Mekah. Itu kiblat salat kita. Nah, kiblatnya baginda Nabi pada saat itu ya Baitul Maqdis. Kiblatnya Yahudi, kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblatnya Nabi Musa di zaman dulu. Kiblatnya Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW pun kemudian dibawa juga ke Baitul Maqdis. Namun peristiwa Isra Mi'raj ini tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana dikatakan warattil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan kepadamu, akan memberikan di dadamu qawlan tsaqila, kata-kata yang berat. Jadi karena Al-Quran akan diturunkan melalui dada baginda Nabi, maka perlu diperkuat dengan iman dan sholat. Iman dan sholat ini, karena Rasulullah itu akan didatangkan qaulan sakinah. Inna nasi'atal lail asadu wa aqwam qila. Karena sholat di malam hari itu lebih memantapkan ke dalam hati dan menguatkan ke dalam dada. Inilah makanya baginda Nabi wajib sholat tahajud, walaupun 5 waktu sudah diperintahkan, bagi baginda Nabi tetap wajib sholat qiyamul lailnya. Kalau kita kan sunnah. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti baginda Nabi ya seakan-akan mewajibkan. Ya, kalau sebagai seorang dai, sebagai pelayan umat, harus punya kekuatan qiyamul lail. Lihat ulama-ulama pesantren, ulama-ulama dulu kayak Nur Ali di sini. Mereka ahli-ahli qiyamul lail, ahli-ahli zikir, baca Al-Qur'an, muthala'ah kitab itu di malam hari. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan. Ini adalah merupakan pelajaran kepada kita bahwa seorang nabi, bahkan seorang dai harus bangun di malam hari illa qalilan, kecuali sedikit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian baginda Nabi diperintahkan untuk dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama di rumahnya ada Khadijah istrinya, langsung masuk Islam di hari itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib kebetulan diasuh oleh beliau sejak kecil, maka sekitar umur 6 tahun Ali bin Abi Thalib sudah menerima Islam. Kemudian ada anak angkatnya namanya Zaid bin Harithah di rumah itu juga, di rumahnya Khadijah, dia pun juga masuk Islam. Maka kesempatan itu kemudian oleh Rasulullah tidak dibiarkan, tidak dilewati kecuali mencari orang terdekatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun kemudian tidak banyak pikir, langsung apapun yang dikatakan Muhammad pasti benar. Maka mereka Jibril langsung menerima Islam. Di tangan Abu Bakar inilah kemudian ada Utsman bin Affan, ada Ibnu Mas'ud, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, bahkan kemudian Bilal bin Rabah.
Kenapa? Karena Abu Bakar juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendakwahkan Islam ini kepada teman-teman terdekatnya. Dan begitulah para sahabat dahulu, Bapak Jamaah sekalian, karena Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau," sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hendaklah yang datang hari ini menyampaikan kepada orang yang belum datang. Ketika wahyu disampaikan, dihafal oleh mereka, diamalkan, maka ada perintah kepada mereka. Ada para sahabat yang belum kebagian ayat ini harus sampai kepadanya. Itulah kenapa di zaman Utsman bin Affan pun diriwayatkan Ali bin Abi Thalib pun pernah sampai singgah di Tuban ketika beliau mau ke Cina melewati pelabuhan Tuban. Itu pada masa Utsman bin Affan dalam sebuah sejarah Islam ya Pak ya. Bayangkan di masa itu, di zaman Utsman bin Affan, ada sahabat penting sudah sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena kata sahabat, seandainya di bulan pada saat itu ada manusia, maka para sahabat berupaya untuk mendakwahkan orang itu membawa ayat-ayat Allah ke atas bulan. Itu seakan-akan merupakan semboyannya gitu. Apalagi cuma di dunia ini. Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dakwah Islam pun terus berjalan sampai 3 tahun, maka dibukalah dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan inilah kemudian semakin mendapatkan siksaan, tekanan, ejekan, cemoohan daripada orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu. Sehingga kemudian memakan korban. Syahid pertama adalah seorang wanita namanya Sumayyah, yakni ibunya Ammar, istrinya Yasir. Kemudian disusul oleh suaminya, bapaknya Ammar, Yasir. Jadi di Islam itu Pak, yang masuk Islam pertama kali itu wanita, perempuan, Khadijah. Dan yang syahid pertama kali juga wanita, yakni Sumayyah. Nah, inilah peran wanita di dalam Islam tidak bisa dientengkan oleh Mas sekalian. Ya, karena kekuatan mereka ini juga bisa menarik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka terjadilah penekanan, cemoohan, ya. Bahkan tak sedikit pun di antara para sahabat, hampir tidak satu pun di antara para sahabat itu yang tidak mengalami penyiksaan dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Digambarkan di dalam hadis Bukhari, kalau kita ingin bercerita tentang kesulitan pada saat itu, satu saat ada seorang sahabat namanya Khabbab datang di hadapan baginda Nabi ketika Rasulullah berada di hadapan Ka'bah. Khabbab ini berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Kalau engkau berdoa selesai urusan." Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ketahuilah orang-orang sebelum kalian itu ada di antara mereka dengan dakwah ini mereka disiksa sampai dibenam hidup-hidup. Dan di antara mereka ada yang dibelah kepalanya sampai menjadi 2. Dan di antara mereka itu ada yang disisir dengan sisir besi sampai melepuh kepalanya. Ketahuilah wahai sahabat, semuanya ini pasti akan berakhir. Sehingga kita nanti bisa merasa aman, sehingga ada orang yang berjalan dari San'a sampai ke Hadramaut, mereka tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma engkau tergesa-gesa, engkau terburu-buru." Ini adalah merupakan gambaran yang digambarkan di dalam hadis Bukhari tentang bagaimana keadaan pada saat itu. Di mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Hasibtum an tadkhulal jannah." Hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian keadaan-keadaan ujian-ujian yang terjadi seperti orang-orang sebelum kalian. Massakumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa oleh penderitaan dan kesusahan. Hatta yaqula rasulul ladzina amanu mata nasrullah, sehingga seorang rasul berkata kepada orang bersamanya, "Kapan pertolongan Allah?"
Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini gambaran penderitaan dalam dakwah ya Mas sekalian. Ya. Nah, jadi pengorbanan dalam dakwah sangat penting ya. Kenapa? Karena itu adalah pupuk bagi hidayah-hidayah yang akan datang di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah penyiksaan itu ada namanya perundingan. Apa perundingan? Perundingan itu adalah mendatangi Nabi Muhammad melalui Abu Thalib karena sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi dia terus mendakwahkan agamanya. Maka mereka izin kepada Abu Thalib untuk menego kepada baginda Nabi Muhammad. Silahkan saja kalau kamu mau datang kepada Muhammad. Akhirnya mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad kemudian menawarkan, wahai Muhammad, jika dakwahmu ini kau mencari harta, mencari uang, aku akan berikan uang kepadaku sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada orang yang terkaya selain kamu di muka ini. Kalau dakwahmu ini menginginkan kepemimpinan, aku akan berikan kepemimpinan kepadamu sehingga tidak ada satu keputusan pun di kota ini kecuali atas keputusan. Kalau engkau menginginkan wanita, maka aku akan berikan wanita tercantik di kota ini. Sampai seperti itu Pak Jamaah sekalian. Dan banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada mereka, seandainya kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini, aku tidak akan pernah berhenti sampai aku menang, sampai agama Allah ini menang, atau aku harus mati dan hancur karenanya. Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah dakwah. Kalau kita saat ini namanya dakwah Islam, bukan dakwah iman. Orang Islam dikumpulin, didakwain. Benar nggak? Pulang-pulang ustadznya diamplokin. Enak banget ya. Subhanallah. Dakwah yang sebenarnya seperti itu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan di zaman para wali-wali dahulu. Sehingga subhanallah hidayahnya tercurah-curah terutama di Indonesia ini. Kenapa? Ittabi'u man la yaslukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengambil upah wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu ya. Maka punya sekalian rahimakumullah, inilah dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyak penyiksaan sehingga pada saat itu para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Habsyah. Ada sekitar 72 orang eksodus ke Ethiopia, ke daerah Afrika, Mas sekalian. Untuk apa? Untuk mengambil perlindungan di sana. Karena udah gak kuat disiksa. Diizinkan oleh Allah, dimintakan oleh Rasul kepada Allah, diizinkan. Kenapa? Untuk bisa aman di sana mengerjakan agamanya. Karena di sana ada orang raja Nasrani yang sangat adil, di bawah kepemimpinan dia tidak ada yang didolimi walaupun agamanya beda. Berangkatlah ke sana sekitar 70 dan 2 seorang wanita, termasuk di dalam Utsman bin Affan sama istrinya. Abdurrahman bin Auf juga ada di rombongan itu. Subhanallah, Bapak sekalian rahimakumullah. Pada 7 hijrah itulah kemudian mereka bersepakat untuk membunuh baginda Nabi. Bersepakat untuk membunuh baginda Nabi dan meminta kepada suku Hasyim, Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tapi mereka melindunginya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kemudian berkumpul lagi, bermusyawarah, mengadakan perundingan untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang melindungi Nabi Muhammad. Ditulis oleh mereka bahwa tidak akan ada perkawinan dengan suku mereka, tidak akan ada hubungan ekonomi, mereka tidak boleh berjual beli bersama mereka, tidak boleh ada pertolongan, tidak boleh ada perdamaian dengan mereka. Ditulis kemudian digantung di Ka'bah sampai Muhammad diserahkan kepada mereka. Akhirnya di perkampungan Bani Hasyim, Bani Muthalib, disitulah kemudian mereka tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Yang ada di luar itu Abu Lahab, di antara warga Bani Hasyim, Bani Muthalib. Abu Lahab di luar karena dia sudah nggak ikut, sudah masuk ke kelompok lain. Nah,
ketika ada pedagang dari luar Mekah ingin menawarkan jasanya, ingin menawarkan barangnya ke mereka, maka Abu Lahab muncul. Jangan berikan harga yang paling tinggi supaya mereka tidak bisa membeli. Abu Lahab itu provokatornya. Jadi keluarganya sendiri biar tidak makan. Jadi keluarganya Abu Lahab itu kan Rasulullah kan ponakannya kan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi setelah hampir 2 tahun ya. Di 3 tahun pertama di 3 tahun pertama itu sudah sulit untuk makan. Di situ ada Siti Khadijah, ada Abu Thalib juga di situ. Sampai mereka itu makan dedaunan, daun-daun kurma. Ini kan ibarat penjara, ya Pak ya. Itulah jalan dakwah, ya Pak ya. Jalan dakwah. Ya. Jadi kalau sekarang ada ulama di penjara, Nabi pun pernah di penjara. Penjaranya itu di perkampungan itu tidak dikasih makan, kan di penjara juga itu. Itulah sunnatullah. Sunnahnya para nabi, seperti Nabi Yusuf pernah di penjara, Nabi Ibrahim pernah di penjara, di dalam api, kan gitu kan? Subhanallah, inilah dakwah, ya, dakwah Islam, dakwah iman. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka ternyata kemudian mereka Jibril membisiki kalau tulisan itu sudah dimakan raya, tulisan sudah dimakan raya, sudah tidak ada perjanjian itu. Maka Nabi Muhammad berkata kepada pamannya Abu Thalib, kasih tahu tentang hal itu. Benar itu, benar. Kamu dibisikin oleh Tuhanmu. Iya. Kalau itu aku akan datang kepada mereka. Datanglah kepada tokoh-tokoh, pada kepala-kepala suku itu. Mereka seakan-akan dikira Abu Thalib datang kepada mereka ingin menyerahkan Muhammad, sudah ingin menyerah. Padahal Abu Thalib ingin memberitahukan bahwasanya ponakan saya ini berkata bahwasanya perjanjian sudah hancur dimakan. Kalau memang itu benar, maka kamu harus sadar. Kamu harus bisa melepaskan kami di sini. Tapi kalau memang itu salah, saya serahkan ponakanku kepada. Bagaimana? Oke. Nah, gitu lah. Nah, akhirnya apa? Begitu dilihat, benar Pak. Perjanjian itu sudah terhapus, sudah dimakan oleh rakyat. Di samping itu juga kepala-kepala suku itu banyak juga yang tidak setuju. Ada yang kasihan hibah. Gitu. Akhirnya bubar itu ke Pompei kota. Nah, itu setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Ya, setelah tahun ke-10 daripada kenabian. Nah, setelah 10 kenabian inilah terjadi namanya amal husni, yakni tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak setelah itu 1 bulan 5 hari Siti Khadijah diambil oleh Allah. Tidak lama. Padahal 2 orang inilah yang disegani oleh orang-orang suku Quraisy. Ya, Abu Thalib yang tidak masuk Islam itu disegani, Khadijah yang kaya raya, yang konglomerat pada saat disegani. Ketika 2 orang ini diambil, mereka semakin merajalela menyiksa Nabi Muhammad. Ya, sampai baginda Nabi Muhammad ketika sujud di depan Ka'bah oleh mereka dilontari, dibuangi kotoran unta. Ya, ketika sujud dilontari kotoran manusia. Sampai Nabi Muhammad tidak mengangkat dari sujudnya sampai Siti Fatimah yang datang untuk membersihkannya. Seperti itu, apalagi sahabat-sahabat yang lain, ya, itu persoalannya. Seakan-akan di Mekah sudah tidak ada tempat, maka Rasulullah terus menjalankan dakwahnya, akhirnya mencoba ke Taif di luar kota. Datang ke sana, ke suku Sakif namanya, karena Bani Sakif ini dulu pernah berhutang budi kepada keluarga beliau. Siapa tahu dengan ada hubungan hutang budi itu mereka menerima dakwah baginda Nabi. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di sana, ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka, mereka malah mengumpulkan para penjahat dan para budak untuk mengusir baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan disambut tapi disambit oleh batu. Artinya apa? Tidak cukup Allah seakan-akan mengorbankan nabinya bertahun-tahun di Mekah. Di Taif pun Allah masih menguji nabinya seperti itu. Kalau Allah mau kan gampang aja urusan, benar ya? Nah, inilah jalan dakwah, sunnatullahnya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Oh ya sekalian. Maka saat itulah kemudian baginda Nabi hanya berkata kepada mereka, tolong jangan diberitahukan aku ini kepada mereka orang-orang Quraisy. Tidak, aku akan beritahukan kepada mereka. Nabi Muhammad kemudian dikejar dengan batu. Nabi Muhammad jatuh sampai kedua lututnya berdarah.
Zaid bin Harithah yang ikut bersamanya ingin menghalanginya sampai kepalanya pun terkena batu dan pecah dan terluka kepalanya. Bapak yang sekalian rahimahullah, sampailah kemudian Rasulullah ke kebun kurma, kebun anggur, ya. Di kebun anggur inilah kemudian Rasulullah menumpahkan semua apa yang ada di dadanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, asku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah. Aku mengadu kepadamu tentang ketidakmampuanku, ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kesanggupanku, ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan ketidakmampuanku di dalam berdakwah kepada manusia, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih yang Pengasih. Ya Rabbal Mustad'afin, wahai Tuhan yang orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, kau Tuhanku, ya Allah. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa sebenarnya aku ini kau serahkan, ya Allah. Ila ba'idin yatahajjaduni, apakah kepada orang jauh yang akan menerkamku, ya Allah? Am ila aduwin malaktu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku, ya Allah. Sebagai manusia biasa, ya. Sebagai manusia dia punya perasaan, dia juga punya rasa sedih, bisa juga senang, ya. Satu saat seakan-akan merasa tidak mampu apa-apa, tapi dia merasa semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Illam yakun bika alayya ghadabun la ubali. Tapi seandainya dalam urusan ini kau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi kepadaku, ya Allah, asal kau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. A'udzu bi nuri wajhika, maka aku mohon perlindungan dengan terangnya wajahmu, ya Allah, yang bisa menerangi kegelapan. Wasallu amru dunya wal akhirat, bisa memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Antanzila bi suhtuk ghadab, supaya engkau tidak marah kepadaku, ya Allah. Lakal mudba hatta tarda, engkau boleh menegur aku, engkau boleh memarahi aku sampai engkau puas, sampai engkau ridho, ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali kekuatan darimu. Ini doa bagi dan Nabi, doa full kata ulama. Sudah doa full. Nah, pada saat itu diperhatikan oleh yang pemilik kebun ini, namanya Utbah bin Rabi'ah bersama adiknya. Yaman Utbah bin Rabi'ah ini pernah juga itu menawarkan perundingan itu datang ke Mekah pada saat itu. Ya, tapi kemudian dia takut, dia pulang karena mendengarkan ayat dia ketakutan. Ya. Nah, pada saat itu dia merasa iba. Maka dia bilang kepada tukang kebunnya namanya Adas, coba tolong kamu ambil buah anggur, berikan dia makan, kasihan dia. Ada rasa iba ya, melihat baginda Nabi Muhammad keadaannya seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengambil anggur ini yang disuguhkan oleh Adas ini, dia baca Bismillah, Bismillah. Kaget ini si Adas. Sungguh selama ini di daerah ini belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Maka baginda Nabi kemudian bertanya, engkau dari daerah mana dan kau agamanya apa? Aku dari daerah namanya Ninawa, di daerahnya Nabi Yunus, dan agamaku Nasrani. Kalau begitu engkau berarti berada satu di daerah dengan saudaraku, yakni Yunus bin Matius, Yunus bin Matta. Dia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Mendengar itu, Adas ini kemudian berlutut di hadapan Nabi, diangkat kepalanya, dicium kepala Nabi, dicium tangan Nabi, dicium kaki Nabi. Kemudian dia minta dituntut bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah dakwah ya. Yang dituju tidak terbuka hatinya, tapi orang yang tidak disangka-sangka dibuka hatinya oleh Allah. Sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun yang dituju Fir'aun. Ternyata yang mendapatkan hidayah tukang sihirnya, yang tadinya tidak menjadi sasaran. Kan begitu? Nah, inilah pentingnya berkorban di dalam dakwah. Itu sebenarnya adalah Allah akan memberikan hidayah di mana tempat yang Allah mau dengan pengorbanan dakwah kita ini, itu maksudnya. Kadang saudara kita di sana berdakwah mudah karena akibat pengorbanan kita di sini gitu.
Seperti itu jalan dakwahnya. Subhanallah jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah pergi dan menginap di satu tempat, dan waktu itu Rasulullah pas sholat malam dia baca ayat, ada gerombolan jin lewat ketika Rasulullah. Itu yang kemudian direkam dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin ya, surat jin ya. Nah, di situ para jin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Qur'an. Dia terpesona. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, dia kemudian minta dituntun masuk Islam. Marah sekumpulan jin kemudian masuk Islam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke kampungnya ingin berdakwah ke kaumnya. Diabadikan dalam surat Al-Jin. Tidak disangka-sangka yang tidak menjadi sasaran dipilih oleh Allah. Akibat dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sekalian rahimakumullah, setelah itu Rasulullah ingin pulang. Begitu ingin pulang ke Mekah, apa kata Zaid bin Sabit? Ya Rasulullah, mau pulang ke Mekah. Bukankah engkau sudah diusir dari Mekah? Bagaimana mungkin kau bisa pulang ke Mekah? Apa kata Rasulullah? Wahai Zaid, lihatlah nanti Allah akan menolong agama ini dan Allah akan menolong nabinya. Bayangkan dalam keadaan seperti itu Rasulullah optimis gitu tentang dakwah ini. Ya, lihatlah nanti wahai Zaid, sungguh Allah akan menolong agama ini dan akan menolong. Maka kemudian ada seorang laki-laki dari suku Khuza'ah kemudian Rasulullah meminta supaya datang ke salah satu kepala suku namanya Mad'am bin Adi, salah satu kepala suku yang mengusirnya. Maka kemudian di lobi Nabi Muhammad minta pertolongan dia supaya bisa masuk. Jadi suku-suku itu kayak preman-preman gitu. Jadi kalau kemudian jeger yang sebagai bempernya, yang ngeper yang lain gitu. Maka kemudian Mad'am bin Adi inilah yang kemudian menjadi pendamping bagi Nabi Muhammad masuk ke kota. Bapak yang masih Allah. Inilah cikal bakal Isra Mi'raj sebenarnya. Ya, ketika di Mekah, di Taif sudah tidak mendapatkan tempat, ya dakwah Rasulullah tidak diterima. Maka Allah seakan-akan fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesedihan itu ada kesenangan, di balik kesempitan itu ada kelapangan, itu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membawa jalan-jalan bagi Nabi sampai ke surganya sana. Seakan-akan ngecas baterai gitu, udah capek. Ya, sudah capek di dunia ngurus dakwah, ini ngecas baterai nih. Di sana sudah menunggu para nabi terdahulu di Baitul Maqdis untuk sholat berjamaah dengan baginda Nabi. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha, pulang kemudian membawa perintah sholat berapa waktu? 5 waktu. Setelah bolak-balik di Nabi Musa alaihissalam bolak-balik sampai 6 kali. Ya, 50 waktu nyampe Nabi Musa, enggak bisa, umat kamu itu terlalu lembek. Ya, umat saya aja enggak kuat. Maka coba datang lagi kepada Allah. Ditawar lagi, akhirnya 10 dikurangi jadi 40, balik lagi dikurangi jadi 30, balik lagi sampai 10, balik lagi sampai 5 pun kemudian suruh tawar lagi, Pak. Oh, balik lagi gak mungkin mampu. Udahlah, aku pasrah saja sudah, saya terima dengan baik ini. Ya, akhirnya sampailah kemudian kepada kita sholat 5 waktu ini. Ini pun juga banyak yang belum mengerjakan ya Pak ya. Benar-benar berat ternyata sholat 5 waktu ini Pak ya. Nah, inilah kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad yang telah diawali dengan berbagai macam cobaan. Kemudian dia semacam ngecas baterai. Isra Mi'raj itu diberikan kemampuan kemudian dengan kekuatan sholat 5 waktu. Setelah itu berhijrah ke Madinah. Di Madinah inilah kemudian terbuka Islam. Dari Madinah itu kemudian Ka'bah Mekah pun terbuka. Kemudian seluruh dunia dibuka melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, waktu ya Pak ya. Nah, jadi inilah cerita. Jadi saya sengaja menceritakan Isra Mi'raj ini tidak langsung kepada Isra-nya, tapi bagaimana sebenarnya ini ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa dakwah sebelumnya. Karena Isra Mi'raj itu hanya merupakan satu refreshing, satu mengecas baterai Nabi supaya nanti bisa lebih kuat lagi ketika menjalankan dakwahnya di Madinah dengan membawa sholat 5 waktu. Kesimpulannya Pak jemaah sekalian, ternyata sholat 5 waktu dan sholat tahajud di malam hari itulah amalan para dai, ya, amalan para orang-orang yang melayani umat.
dijaga 5 waktunya dengan baik, dijaga qiyamul lailnya dengan baik, insya Allah hidayah terbuka. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau ada halangan tetap sabar. Lihat kesabaran Nabi, ya Pak ya. Begitu Nabi sabar lagi, terus sabar lagi, sampai ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran. Tidak cukup dengan sabar, lipat gandakan kesabaran. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Ya, kalau Al-Quran berkata seperti itu harus ada contohnya dan siapa? Itulah Rasulullah contohnya. Nah, jadi cerita yang tadi itu Pak ya, contoh bagaimana kalau sholat kita mencontoh Nabi, manasik kita mencontoh Nabi, kesabaran dalam hidup juga harus mencontoh Nabi. Sabar dan lipat gandakan kesabaran. Sholat wasta'inu bisabri wassalah. Innaha kabiratun illa al-fasih. Demikian, bukan sudah ada manfaatnya. Ada pertanyaan enggak? Sudah cukup ya? Baik, mari kita tutup ini kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.